Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai umat yang beragama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang baik ini, yang berbahagia ini, kita semua masih diberi kesempatan Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia untuk mengikuti webinar seri kali ini. Tak lupa bagi yang Muslim mengucapkan selawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang telah memfasilitasi seri webinar Guru Belajar kali ini dan memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman pada kesempatan ini. Kemudian yang saya hormati Ibu moderator dan pembawa acara tadi. Yang pertama Ibu Walmah Nikmatur Rahmat, yang kedua Ibu Nisa Apriliana SEMBE. Kemudian teman-teman saya yang menjadi narasumber, Ibu Ita Saripati, kami sudah sempat bertemu beberapa kali. Kemudian Ibu Dr. Husnul Khotimah, Ibu Kepala Sekolah SMA dari SMA 10 Malang ya Ibu. Baiklah, yang saya banggakan dan penghargaan yang tinggi kepada teman-teman semua, seluruh kepala sekolah yang menjadi peserta pada pagi hari ini. Saya melihat tadi ada pengawas, mungkin juga ada guru, mungkin juga ada di luar dari itu semua. Saya ucapkan selamat mendengarkan paparan dari saya pada pagi hari ini. Di sini ingin saya sampaikan bahwa mungkin saya selaku kepala sekolah di SD Negeri 1058855 PTPN 2 Tanjung Marawa ini tidak mempunyai kelebihan yang lebih di antara Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Saya yakin apa yang akan kami sampaikan dan pengalaman yang sudah kami lakukan juga sudah dilaksanakan di tempat Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu, mungkin lebih baik daripada kami. Namun di sini kita hanya berbagi cerita saja. Berbagi cerita, berbagi pengalaman dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 yang merupakan petaka dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Baik. Sesuai dengan tema pada pagi hari ini, yaitu belajar di rumah, tantangan dan peluang pengembangan kompetensi kepala sekolah. Di mana kita ketahui bahwa belajar di rumah merupakan salah satu program yang dimunculkan oleh kementerian, ya ada edarannya untuk mengantisipasi salah satu masalah yang dihadapi ketika pandemi ini karena sekolah harus tutup, tidak boleh dibuka karena masa pandemi. Mohon maaf Mbak, ini apa saya kok nggak nampak? PowerPoint saya nggak nampak. Teman-teman panitia bisa dibantu? Ya. Ibu mau share screen atau dibantu oleh tim kami? Dibantu oleh tim saja. Baik, Ibu sudah tampak di layar? Iya, baik. Ya, silakan. Yang pertama sekali, sebelum bicara lebih jauh tentang BDR, yang merupakan tantangan dan peluang pengembangan kompetensi bagi kepala sekolah, terlebih dahulu seorang kepala sekolah itu harus mengenal sekolahnya, ya, mengenal sekolahnya, mengenal guru-gurunya, mengenal siswanya, mengenal orang tua siswanya, dan mengenal lingkungan sekitarnya. Untuk apa? Untuk bisa kepala sekolah itu mengambil tindakan, kebijakan
apa yang paling tepat dilakukan, terutama dalam masa seperti ini. Jadi kepala sekolah itu harus memiliki semua data yang pasti dan tepat terhadap semua hal yang berkaitan dengan sekolah, dengan siswa, dengan guru, dengan kehidupan sekarang, agar belajar di rumah ini bisa menjadi alternatif ya kegiatan pembelajaran bagi siswa. Lalu yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah apa dan bagaimana BDR. Ya, kita harus paham terlebih dahulu tentang BDR. Jadi ada pedomannya yang sudah dikeluarkan oleh Mendikbud, yaitu Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020. Yang pertama, BDR yang akan dilaksanakan itu dia harus punya prinsip keselamatan dan kesehatan. Keselamatan dan kesehatan bagi siapa? Bagi siswa, bagi guru, bagi orang tua, dan mungkin bagi keluarga yang berada di sekitar rumah itu. Nah, jadi harus sifatnya selamat, sehat. Jangan nanti BDR dilaksanakan malah membawa ancaman, membawa masalah baru. Kemudian harus merupakan pengalaman belajar yang bermakna. Di dalam BDR itu nanti proses pembelajarannya harus bermakna. Jadi BDR itu tidak dimaksudkan untuk hanya mengejar target kurikulum yang selama ini dilaksanakan di waktu normal. Jadi tidak lagi untuk menyelesaikan KD-KD yang harus selesai dalam 1 semester, tapi tidak lagi itu, lebih kepada bagaimana memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Apalagi yang mesti diperhatikan dalam BDR itu adalah harus memuat kecakapan hidup. Apa yang menjadi kecakapan hidup sekarang bagi anak-anak kita, bagi orang tua di masa pandemi? Di antaranya adalah harus paham benar tentang COVID-19, tentang pandemi ini, supaya mereka bisa hidup, bisa survive di masa sekarang. Harus ngerti bagaimana memakai masker, untuk apa manfaatnya, harus ngerti bagaimana cuci tangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk hidup dia sekarang. Kemudian harus bersifat inklusif. Aktivitasnya bisa saja bervariasi antar daerah, bisa saja bervariasi antar sekolah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan sekolah masing-masing. Kemudian belajarnya itu hasilnya nanti bersifat kualitatif, tidak bersifat kuantitatif, tidak berupa angka-angka, tapi berupa kualitatif. Supaya anak-anak itu tidak merasa tertekan, tidak merasa terbebani, anak itu bisa semangat dalam belajar. Kemudian terjadi interaksi dan komunikasi yang positif. Jadi di BDR itu prinsipnya harus terjadi komunikasi dan interaksi yang positif. Antara siapa? Antara guru dengan siswa, antara siswa dengan orang tua, bahkan antara orang tua dengan guru. Itu lebih kurang seperti itu prinsip-prinsip BDR. Lalu kalau metode pelaksanaan BDR seperti apa, kita sudah tahu bersama, yaitu ada 2, dinamakan dengan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan secara daring, dan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan secara luring. Di sini berkaitan dengan tema kita yang merupakan peningkatan kompetensi kepala sekolah. Yang pertama sekali, saya ingin membahas tentang apa peran yang bisa kita laksanakan sebagai kepala sekolah dalam mensukseskan BDR ini sebagai alternatif belajar saat ini. Yang pertama sekali, sesuai dengan surat edaran itu adalah kepala sekolah itu harus menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan dalam masa darurat ini. Ya, kepala sekolah harus punya ide, punya inovasi, punya kecerdasan untuk berpikir apa yang tepat sesuai dengan kondisi sekolahnya. Maka dari tadi awal saya katakan bahwa kepala sekolah harus paham betul tentang sekolahnya. Yang kedua, kepala sekolah membuat rencana keberlanjutan pembelajaran, melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya, memastikan ketersediaan sarana prasarana yang bisa memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, membuat program pengasuhan,
membentuk tim siaga COVID di masing-masing sekolah dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam hal ini pengawas. Next, Mbak. Lanjut. Ya. Di samping ada peran kepala sekolah, ada juga peran guru, ada peran peserta didik, dan ada peran orang tua. Ini nanti bisa dibaca di materi yang kami sampaikan. Ini semua peran ini harus kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Peran guru harus kita sampaikan kepada guru. Peran siswa harus kita sampaikan kepada siswa. Dan peran orang tua harus kita sampaikan kepada orang tua. Agar semua kita ini bisa bersinergi, bisa bekerja sama untuk menyukseskan BDR. Memang sulit, mengalami tantangan. Karena apa? Karena selama ini baik orang tua maupun guru, ya kan, sudah lama merasa nyaman dengan situasi pembelajaran yang selama ini terjadi. Jadi tiba-tiba saya ingat sekali itu Maret tanggal 18 Maret 2020 tiba-tiba datang surat edaran dari kepala dinas kami bahwa besok sekolah tutup. Programnya belajar di rumah. Jadi nggak tahu apa yang mau dilakukan saat itu. Jadi nggak tahu apa yang dilakukan. Jadi harus berpikir cepat. Satu malam apa yang besok bisa kita lakukan. Jadi waktu itu belum ada edaran dari kementerian bagaimana melaksanakan BDR, ya kan? Belum ada petunjuk dari mana-mana. Yang ada hanya belajar di rumah instruksinya. Nah, oke, silakan lanjut Mbak. Saya rasa ini nanti bisa dibaca. Ya. Ini mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa kompetensi kepala sekolah itu berdasarkan Permendiknas nomor 13 2007 ya, lalu Permendikbud nomor 15 tahun 2018 dan nomor 6 tahun 2018 sebenarnya ada 5, yaitu yang pertama kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Di sini saya hanya ingin memaparkan 3 kompetensi ini yang merupakan beban kerja kepala sekolah, beban tugas kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud yang baru. Yang pertama apa? Kompetensi manajerial. Menghadapi masa sulit seperti sekarang ini, manajerial kepala sekolah itu harus benar-benar kuat. Jadi kepala sekolah itu memang merupakan harus menjadi top manager istilahnya di sekolahnya. Karena dia yang akan menjadi tumpuan orang. Siapa saja? Tumpuan daripada guru, tumpuan siswa, tumpuan orang tua. Ini pengalaman lebih kurang 6 bulan ini. Kita orang tua itu, kepala sekolah itu banyak sekali menerima keluhan, ya, menerima masalah yang disampaikan oleh orang tua. Kemudian kompetensi kewirausahaan. Di sini diharapkan kita sebagai kepala sekolah punya jiwa kewirausahaan. Kita harus bisa berinovasi, harus bisa bekerja keras, ya, tidak lagi bekerja biasa, tapi bekerja keras. Memotivasi, harus bisa memiliki motivasi yang kuat kepada diri sendiri yang pertama, kepada diri sendiri. Apalagi kami di daerah, ya, di daerah yang memiliki kondisi sekolah itu yang beraneka, mulai dari aneka ragam kondisi status sosial ekonomi, ya, mulai dari yang orang tuanya itu tidak punya penghasilan, sampai pejabat, mulai dari orang tuanya yang kondisinya hanya tamatan SD, sampai doktor orang tuanya, bagaimana meramu ini semua supaya BDR itu berjalan. Bisa dibayangkan kalau orang tuanya yang cuma tamatan SD, bagaimana mendampingi anaknya. Bukan mengajar kita istilah, tapi mendampingi. Karena mengajar itu tidak bisa. Tidak bisa semua orang tua bisa mengajar, karena mengajar itu adalah tugas guru. Kemudian bagaimana kepala sekolah itu harus punya jiwa pantang menyerah, apapun yang terjadi. Kita harus pantang menyerah.
harus selalu mencari solusi yang terbaik untuk menghadapi setiap kendala yang ada. Kemudian memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan sekolah. Yang terakhir, yang ketiga adalah supervisi. Kalau biasanya kita di masa normal, kepala sekolah ini melakukan supervisi akademik terhadap guru di sekolah, bagaimana membantu guru ya untuk dia mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran. Tapi kali ini tidak hanya itu. Bagaimana kepala sekolah itu harus mempunyai kemampuan melakukan supervisi yang di luar itu. Maksudnya di luar supervisi akademik. Kepala sekolah itu harus mampu melakukan supervisi dalam arti melihat dari dekat bagaimana kondisi orang tua, bagaimana kondisi siswa, bagaimana kondisi pemukiman, perumahan, karena akan dilaksanakan BDR, belajar di setiap rumah masing-masing. Jadi lebih kepada itu, harus punya kemampuan dan kompetensi untuk melakukan supervisi. Oke, lebih kurang seperti itu. Lanjut, Mbak. Tantangannya pasti banyak. Tidak ada masalah yang tidak ada tantangan. Di masa normal saja kita mengalami tantangan. Apalagi di masa tidak normal seperti sekarang ini. Tantangan itu bisa berasal, kesuksesan BDR itu bisa berasal dari diri kita sendiri. Dari kepala sekolah. Bisa berasal dari sekolah, dari guru, dari siswa, apalagi dari orang tua atau masyarakat. Yang pertama di awal, pasti kita semua memiliki tidak siap. Tidak siap. Memang kondisi masyarakat Indonesia biasanya selalu tidak siap dengan hal yang berubah, tidak bisa menerima. Ketika harus terpaksa, baru dia bisa menerima. Kemudian sarana prasarana yang tidak memadai ya untuk melakukan pembelajaran di rumah. Apalagi kadang masih banyak sekolah-sekolah kita yang walaupun dia normal, sarana prasarana belajar di sekolah pun ada yang masih kurang. Kemudian masalah anggaran. Kan anggarannya ini tidak seperti biasanya. Kita harus menganggarkan untuk belajar di masa COVID ini. Yang menjadi masalah adalah kita tidak tahu sampai di mana batasnya ini, batas waktu ini. Jadi sampai di mana kita menganggarkannya, tidak kita ketahui. Ya, itu juga menjadi tantangan. Lalu kemampuan guru untuk melakukan BDR juga jadi masalah. Lalu semuanya kita mungkin masih memiliki pemahaman yang kurang tentang pandemi ini, baik siswa maupun orang tua dan masyarakat. Karena sudah terbiasa dengan kenyamanan selama ini, maka ketika sesuatu hal yang tiba-tiba terjadi di satu waktu, di saat itu juga harus kita berubah, itu yang membuat kita semuanya merasa tidak siap. Alhamdulillah, baik guru maupun orang tua hanya terkejut beberapa saat. Ketika sudah dijelaskan, ya sudah dijelaskan bahwa ini masalahnya begini, ini masalahnya begini, dan ini bukan masalah kita, tapi masalah dunia. Alhamdulillah orang tua semuanya di tempat ini merasa paham dan mengerti apa yang harus dilakukan. Oke, silakan lanjut, Mbak. Ya, ini yang paling penting. Yang paling penting. Segala tantangan tadi harus kita jadikan peluang. Jadi, kepala sekolah itu harus tetap jalan manajerialnya, tetap jalan kewirausahaannya, tetap jalan supervisinya. Jadi bagaimana pelaksanaan BDR di SDN 105855 PTPN 2 Tanjung Morawa ini? Kami di sini membagi dalam 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan yang terakhir nanti tahap monitoring dan evaluasi. Dalam tahap persiapan yang paling pertama sekali kami lakukan adalah mengevaluasi BDR yang lalu. Yang 3 bulan yang lalu sejak Maret, April, Mei, ya, sampai Juni. Mungkin waktu itu kita belum ada istilah BDR, tetapi juga dibilang ada belajar di rumah, gitu saja, belajar di rumah. Mengevaluasi waktu itu. Kemudian belakangan baru ada yang difasilitasi oleh Kemendikbud, yaitu melalui televisi, ya, melalui televisi. Selebihnya
Waktu itu tidak ada. Jadi kami hanya memberi bahan bacaan, memberi tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan ke sekolah. Itu waktu itu. Jadi waktu masih Maret, April, Mei, itu yang dievaluasi. Mengevaluasinya itu butuh waktu yang lama. Bersama siapa? Bersama guru, dengan setiap guru, ya, dengan perwakilan siswa, dengan perwakilan orang tua, komite sekolah, dan pengawas. Itu yang pertama sekali kami lakukan. Untuk apa dilakukan evaluasi itu yang secara benar dan tepat sasaran? Yaitu supaya bisa menemukan formula baru untuk tahun ajaran baru 2020-2021 ini, bagaimana kita laksanakan supaya tidak lagi terjadi seperti kemarin. Kemudian kami juga berdiskusi melalui kelompok K3S yang dipandu oleh pengawas. Di situ kepala-kepala sekolah saling berbagi informasi, berbagi masalah, bagaimana solusinya di situ. Setelah itu, yang penting dilaksanakan oleh kepala sekolah yang tadi adalah anggarannya rupanya. Anggarannya perlu sekali supaya BDR ini survive. Apa yang dilakukan? Karena kan anggaran kita 2020 udah selesai di Januari, paling lambat Februari. Jadi apa yang dilakukan? Kami di sini, saya harus melakukan revisi RKS di bulan terakhir ini, dari bulan 6. 5-6. Rupanya kita kan berlanjut lagi satu semester ini. Kemarin kan kita nggak tahu berlanjut apa tidak. Rupanya berlanjut. Jadi harus rombak total. Revisi RKS. Apa yang dibutuhkan di masa BDR. Ya, sesuai dengan model pembelajaran jarak jauh yang dipilih. Sesudah itu semua selesai, maka disusunlah program pelaksanaannya. Susun bersama, ini yang akan kita laksanakan. Untuk menyusun program pelaksanaan itu, kami guru mendata kondisi siswa dan orang tua. Mendata kondisi siswa dan orang tua. Apa yang didata yang paling penting? Alamat tempat tinggalnya. Jadi 547 siswa didata alamat dan tempat tinggal itu yang valid, yang pas, yang benar. Sesuai dengan yang dia tinggali sekarang. Karena tidak bisa melalui kakak yang sudah dia kumpul. Bisa aja nanti kakaknya dari kota lain, tapi dia sekarang bersekolahnya di sini. Kemudian kondisi ekonominya. Ada nggak orang tua yang berdampak pandemi secara ekonominya? Yang di PHK dari pekerjaannya, ya, yang bekerja mungkin jualan kecil-kecilan di masa pandemi ini kan sulit dilakukan. Kalau nggak bisa, kalau itu tidak kita ketahui lalu bikin kebijakan, ya, ini dilaksanakan nggak bisa. Kita nanti akan masalah. Dalam kondisi seperti ini, kami merasa bahwa kita harus mendengarkan mereka orang tua. Maunya apa, tapi sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang harus diikuti. Kemudian bagaimana kegiatan orang tua? Kita harus paham. Apakah ayah ibunya bekerja dua-duanya? Kalau bekerja dua-duanya, siapa nanti yang mendampingi anaknya di rumah untuk belajar? Ya, lalu jam kerjanya apakah dari pagi sampai malam? Bagaimana dan seterusnya. Kemudian apakah di rumah itu mereka memiliki Android atau laptop? Ya, kalau satu kelas itu semua punya laptop, berarti nanti kelas itu bisa Zoom, BDR-nya ya, bisa daring dengan Zoom atau dengan Google Classroom. Tapi kalau tidak, di dalam rumah itu hanya satu Android dan itu yang punya ayahnya harus dibawa bekerja, lalu nanti ketika ayahnya pulang malam baru bisa buka. Nah, jadi kita tahu semua itu, lalu kita buat kelompoknya, kelasnya masing-masing sesuai dengan kondisi itu. Kemudian kita juga mendata yang paling penting, di 547 siswa itu ada nggak keluarga siswa ini yang terkena dampak COVID atau tetangganya? Sampai informasi Juni kemarin tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Keluarganya, baik saudaranya, baik tetangganya, ada nggak yang terkena dampak COVID? Alhamdulillah tidak ada. Perlu diketahui, Bapak Ibu semuanya, bahwa SD PTPN 2 Tanjung Morawa ini lokasi di Komplek PTPN 2, yang di dalam satu lokasi itu kami ada rumah sakit GL Tobing.
Bapak Ibu mungkin tahu, Rumah Sakit GL Tubing itu ada rumah sakit COVID-19 untuk Sumatera Utara. Jadi ini satu lokasi. Sekolah ini menghadap ke barat, rumah sakit GL Tubing itu menghadap ke selatan. Jadi memang pintu masuk kami berbeda. Pintu masuk saya mengarah kepada Jalan Sultan Serdang menuju Bandara Kuala Namu. Pintu masuk Rumah Sakit GL Tubing yang menjadi itu rumah sakit rujukan untuk COVID-19 itu mengarah ke arah selatan, ke arah jalan menuju Medan Tebing Tinggi. Medan Tebing Tinggi. Nah, jadi memang satu lingkungan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana resah, gelisah, ketakutan orang tua karena di sini yang merupakan rumah sakit rujukan. Seiring berjalannya waktu, mohon maaf memotong waktunya, mengingatkan sudah tinggal 5 menit lagi ya Ibu. Terima kasih. Baik, ini di tahap persiapan yang dilakukan sampai selanjutnya. Silakan lanjut aja Mbak, sedikit lagi. Tahap pelaksanaan. Pelaksanaannya ini kami mengambil 3, yaitu home visit, luring, dan daring. Kenapa di sini ada istilah home visit? Karena banyak permintaan orang tua untuk home visit. Nah, untuk home visit, mungkin nanti bisa dijelaskan ketika tanya jawab ya. Home visit itu guru berkunjung ke rumah siswa. Jadi itu siswa yang tidak bisa, yang tidak luring dan tidak daring. Guru yang berkunjung sesuai dengan kelompoknya tadi, di mana dia siswa itu yang berdekatan rumahnya. Kemudian luring juga seperti itu. Luringnya itu masing-masing di rumahnya. Semuanya, kalau daring itu yang hanya bersedia daring itu sedikit, kecil sekali. Tapi ada di setiap kelas ada 1-2 orang yang orang tuanya minta daring saja. Oke? Mungkin nanti ini bisa dibaca pada saat di materinya yang sudah ada di alamat yang ditampilkan oleh Ibu moderator tadi. Nah, silakan. Yang terakhir, Mbak, tahap monitoring dan evaluasi. Jadi untuk memastikan bahwa BDR ini berjalan, yang pertama sekali kalau home visit, kami selalu meminta kepada guru setiap hari dia melakukan home visit itu, di saat itu dia harus mengirimkan foto pembelajaran, alamatnya di mana, di rumah siapa. Pesertanya berapa orang anak, siapa saja. Ya, dari jam berapa sampai jam berapa. Itu yang pertama sekali, supaya bisa saya monitoring bahwa itu terjadi. Lalu kalau misalnya yang luring, ya, yang pertama sudah dikasih modul, dikasih bahan LKS oleh gurunya, lalu harus diinformasikan setiap hari apa yang menjadi bahan belajar hari ini. Kemudian begitu juga dengan daring. Jadi guru melaporkan kepada kepala sekolah. Lalu saya juga melakukan kunjungan ke rumah siswa. Kunjungan untuk memantau, memastikan bahwa belajarnya ada, lalu bagaimana kondisinya, ada masalah apa tidak. Kemudian itu dilakukan dari Senin sampai Kamis. Jumat kembali lagi semua ke sekolah. Guru kembali semua ke sekolah pada hari Jumat untuk membahas apa masalahnya, ya bagaimana jalan keluarnya, lalu menyusun lagi program untuk 1 minggu ke depan. Pada besoknya hari Sabtu, guru juga di sekolah menunggu orang tua mengantarkan tugas, mengumpulkan tugas siswa. Jadi pada hari Sabtu. Besok Senin sampai Kamis mulai lagi dengan 3 model pembelajaran tadi. Ya. Lalu apa lagi yang dilakukan? Mengisi format evaluasi. Sampai hari ini masih terus dilakukan evaluasi. Format evaluasi itu dilakukan oleh siapa? Oleh kepala sekolah, oleh pengawas, oleh guru, oleh siswa, bahkan oleh orang tua. Kami di sini sangat mendengarkan apa maunya orang tua. Yang penting maunya itu tidak aneh-aneh dulu. Yang penting bisa belajarnya itu berjalan dengan sukses. Ya, di sini belajarnya tadi mungkin karena saya mengejar waktu, belajarnya tidak lagi untuk menghabiskan KD-KD pada kurikulum. Tapi kita di sini sebelumnya itu sudah mengurangi, mengambil materi-materi yang menjadi prioritas, ya.
mengurangi beban belajar siswa. Misalnya PJOK. PJOK itu lebih kepada bagaimana guru itu menyampaikan tentang kesehatan kepada siswanya. Begitu juga dengan pendidikan agama dan yang lain-lain. Oke. Kemudian kami juga membuat kotak pengaduan. Silakan mengadu segala masalahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Supaya kita tahu, karena kita nggak tahu ini sampai kapan ini terjadi. Jadi semakin hari kita semakin baik. Kita harus siap, harus survive dalam keadaan yang seperti ini. Tidak boleh lemah, tidak boleh lengah, tidak boleh mundur. Nah, sesuai dengan kompetensi tadi, pantang menyerah. Dan kemudian selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Dalam hal ini pengawas, memang Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang menugaskan kepada pengawas untuk memantau keberlangsungan pembelajaran. Ya. Jadi perhatian Dinas Pendidikan daerah lumayan bagus kepada kami sekolah. Ya, yang terakhir, slide yang terakhir Mbak, penutup. Ya, penutup saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa pembelajaran tidak boleh berhenti dalam masa seperti ini. Harus terus berjalan. BDR merupakan alternatif yang paling mungkin dilakukan oleh semua siswa sesuai dengan kondisi masing-masing. Bisa daring, bisa luring, bisa tadi home visit seperti yang kami inisiatifkan di tempat kami karena itu sesuai dengan permintaan orang tua. Kemudian saya yakin kepada kita semua bahwa tantangan akan menjadi peluang ya bagi kita jika mampu kita mengelola dengan baik. Maka seorang kepala sekolah, ini saya untuk memotivasi diri saya sendiri ini dulu pertama, bukan orang lain, bahwa kepala sekolah itu harus smart, cerdas dalam situasi seperti ini. Kalau kita tidak cerdas, tidak smart, kita akan mengeluh. Kalau kita kepala sekolah mengeluh, bagaimana guru kita, bagaimana siswa, bagaimana menenangkan orang tua yang dalam keadaan seperti ini. Karena kita harus tahu bahwa kepala sekolah adalah pemimpin dan penanggung jawab berlangsungnya pembelajaran di sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, karena kami dari Deli Serdang, Melayu ini, Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan pantun yang terakhir. Bunga dadap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.